Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, singkatnya hadirin hadirat yang saya muliakan rahimakumullah. Patut kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap anugerahkan kepada kita nikmat agung berupa hidayah. Saat ini kita bisa hadir bersama dalam majlis yang mulia ini. Kita awali kehidupan kita hari ini dengan ibadah kepada Allah, yaitu rak'ataini qablal fajri. Alhamdulillah, yang punya nilai yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Sehingga mudah-mudahan rak'atani qablal fajri yang kita kerjakan memformat pemikiran kita menjadi orang-orang yang tidak terjebak dengan pemikiran materialistik, tetapi tetap kita berada pada jalur pemikiran yang menyeimbangkan antara ukhrawi dan duniawi, tidak meninggalkan cita-cita ukhrawi demi dunia, tidak juga meninggalkan cita-cita duniawi semata-mata kemudian kita abaikan dunia untuk ukhrawi, tetapi dua-duanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itulah yang terbentuk dengan ibadah kita rak'atani qablal fajri. Kemudian kita laksanakan kewajiban salat subuh. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimakumullah yang saya muliakan. Saat-saat ini kita sedang dalam musibah. Musibah pertama, kita keluarga besar Dewan Dakwah ya, ditinggalkan oleh salah seorang tokoh kita, salah seorang pimpinan Dewan Dakwah, yaitu Kiai Haji Suhada Bahari. Beliau berulang kali bersilaturahim dengan kita di Dewan Dakwah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beliau adalah dai yang sangat profesional. Beliau berpuluh-puluh tahun beraktivitas sebagai dai, yang diawali dengan ia sebagai dai pedalaman. Itu bertahun-tahun. Ya, bahkan sempat ke beberapa daerah-daerah terpencil yang tidak pernah tersentuh oleh dakwah Islamiyah. Beliau rintis dakwah itu di beberapa daerah-daerah terpencil itu. Kemudian beliau sempat memimpin Dewan Dakwah, dan kepemimpinan di Dewan Dakwah beliau betul-betul memperlihatkan bagaimana semangat membangun Dewan Dakwah dalam berbagai sisi. Ya, bagaimana pembinaan para dai, kemudian bagaimana hal-hal yang terkait dengan membangun dakwah dengan memberi perhatian pada pengembangan ekonomi untuk kepentingan dakwah. Sehingga di zaman beliau kemudian perluasan berbagai sektor di bidang ekonomi, termasuk wakaf ya, yang di beberapa provinsi ya, di Kalimantan, di Sumatera, itu terjadi di zaman beliau. Jadi alhamdulillah beliau punya
kiprah di bidang dakwah luar biasa. Nah, beliau meninggalkan kita bersama. Ya, maka kita doakan beliau semoga ia ditempatkan sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quranul Karim. Janji Allah dalam Al-Quranul Karim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa lagi yang lebih baik ucapannya daripada orang yang selalu berseru menuju jalan Allah. Nah, beliau perankan itu, ya, ad-dal ilal khair kafa'ilih, orang yang memberikan petunjuk kepada setiap orang untuk satu kebajikan, satu perbuatan baik, maka dia mendapatkan pahala. Ya, beliau melaksanakan itu semua. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Beliau pun sudah memerankan peran dai yang seperti yang termaktub dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, sehingga ini menjadi musibah, ya, di lapangan dakwah, ya, meninggalnya beliau. Semoga Allah menempatkan beliau ma'as syuhada, ya, ma'as syuhada, ya, bersama kalangan tokoh-tokoh yang meninggal sebagai syahid di jalan Allah. Itu amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalj wal barad wa naqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. A'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar, adkhilhul jannata ma'al abrari aziz wa ghaffar. Amin amin rabbal alamin. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, kita sebagai kaum muslimin persis seperti apa yang digambarkan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah menggambarkan mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma. Sebuah gambaran tentang kehidupan orang-orang mukmin. Di dalam orang-orang mukmin menjalin hubungan dengan penuh kasih sayang antara sesama. Persis, ya, di dalam mereka mengembangkan saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi. Persis bagikan satu tubuh. Apabila di antara tubuh kita ini ada yang mengalami sakit, maka semua anggota badan kita merasakan sakit itu, sehingga akan naik suhu badan kita, panas, demam. Karena apa? Karena adanya sebagian anggota badan kita yang sakit. Itulah gambaran bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu, ya, tentang bagaimana umat Islam ini di dalam menjalin hubungan kasih sayang. Kita tidak pernah bertemu dengan saudara-saudara kita yang teraniaya. Ya, tidak pernah bertemu kita. Bahkan tidak ada hubungan persahabatan. Tetapi yang ada adalah hubungan keimanan. Hubungan apa yang disabdakan oleh Nabi, yakni ta'atub, talatub, tarahum. Ya, kita saling sayang menyayangi dengan sesama umat di mana saja mereka berada. Nah, saat ini viral, ya, melalui video, melalui mass media yang ada, bagaimana nasib umat Islam di India. Masya Allah. Semoga Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin di India, dan semoga Allah berikan balasan yang setimpal. Ya. Jadi nanti kita berdoa khusus untuk saudara-saudara kita yang ada di India. Bapak-bapak dan saudara-saudara, semakin kita menyaksikan di mana sebagian umat tersiksa, teraniaya, semakin kita bersyukur sebagai umat Islam. Umat Islam tidak akan pernah terjebak dengan perilaku kezaliman, sekalipun berposisi sebagai umat mayoritas. Di mana saja umat Islam mayoritas, kalangan minoritas mesti aman dalam kehidupan. Ya, tidak akan pernah terjadi penganiayaan dilakukan oleh umat Islam.
Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Ya, di Indonesia kita mayoritas, tapi tidak pernah terjadi ya umat Islam kemudian menganiaya tanpa alasan, kemudian membunuh, ya. Betul-betul tidak pernah. Karena apa? Islam tidak mengajarkan sedikit pun perilaku kezaliman. Yang ada pada umat Islam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalian tebarkan kasih sayang. Ya, tidak sebatas sesama bapak-bapak, ibu-ibu, tetapi man fil ardi. Siapa saja yang berada di permukaan bumi ini, tebarkan kasih sayangmu. Jangankan sesama manusia, Bapak Ibu, ya, dengan binatang. Coba di dalam hadis yang sangat-sangat populer, ya, sangat-sangat populer hadis itu, di mana Rasulullah SAW bercerita bahwa seseorang yang kehausan di tengah perjalanan yang panjang menemukan sumur, ya, yang airnya kelihatan bersih, ia turun ke sumur itu. Ya, setelah ia minum dengan puas, naik, tetapi setelah sampai di atas dia jumpai seekor anjing. Seekor anjing yang kehausan sampai lidahnya itu keluar panjang anjing itu. Ya, keluar air liurnya yang menunjukkan anjing itu sangat kehausan. Akhirnya orang ini kembali ke sumur, ya, bahkan sepatunya dipakai untuk mengambilkan air. Tidak ada peralatan lain, ya, tidak ada peralatan untuk membawa air ke atas. Sepatunya dibuka, kemudian diambil air itu. Setelah sampai di atas diberikan minum kepada anjing itu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita dapat pahala memberikan anjing itu seperti itu minum? Apa kata Rasulullah? Setiap kita membantu binatang yang bernyawa, pahala. Ya, itu bapak-bapak, dan itu ajaran baginda Rasulullah. Jadi diceritakan hal itu sebagai sebuah ajaran oleh baginda Rasulullah. Sehingga umat Islam seperti itu. Anjing dalam kondisi dia kelaparan, kehausan, diberikan minum. Ya, sampai Nabi, ibu-ibu secara khusus diceritakan oleh baginda Rasulullah. Udzibat imra'atun fi hirratin. Ya, jadi seekor seekor kucing itu mati karena apa? Dikurung oleh seorang ibu, seorang perempuan, tanpa diberikan makan, tanpa diberikan minum. Maka Nabi katakan udzibat imra'atun fi hirratin. Ya, perempuan itu disiksa oleh Allah karena seekor kucing tadi. Ya, ia kurung tetapi ia tidak berikan makan dan ia tidak memberikan kebebasan untuk mencari makan. Ia disiksa oleh Allah. Itulah Islam, Bapak Ibu. Dalam sejarah perjuangan yang sampai harus berperang, Nabi memberikan aturan-aturan dalam perang. Jangan ada tentara Islam yang membabat habis pohon-pohon kayu. Itu. Jangan ada umat Islam yang menganiaya perempuan. Itu wasiat khusus itu. Aturan perang yang ditetapkan oleh baginda Nabi. Dan tidak boleh membunuh orang, anak-anak kecil. Tidak boleh membunuh orang yang dalam keadaan tidak mampu, lemah. Ya. Coba kita lihat video yang sedang viral, bapak-bapak dan saudara-saudara. Ya. Di India, ya, umat Islam minoritas besar. Ya. Yang mayoritas besar itu adalah Hindu. Apa yang terjadi? Dia bunuh, kemudian dia aniaya seorang pemuda, ya, sampai sudah meninggal masih diinjak-injak perutnya. Ya, sampai ada pemuda yang loncat, kemudian pas kakinya langsung kena perutnya. Coba. Itu viral itu, bapak-bapak dan saudara-saudara. Ya. Wah, syukur di Indonesia ini
bahwa umat Islam Indonesia mayoritas tetapi tidak berperilaku brutal seperti itu kepada orang kelompok minoritas. Syukur kita umat Islam bersyukur karena apa? Kita mampu menerapkan tarahum sekalipun itu batas lintas agama. Tarahum itu saling kasih sayang, kita saling menghormati. Ini syukur juga semestinya yang harus diperlihatkan oleh teman-teman saudara-saudara kita. Di mana-mana. Coba Bapak, kalau toh juga ada kasus-kasus, itu kasus yang lebih dilatar belakangi oleh ketersinggungan, kecil kemudian menjadi besar. Dan tidak bisa dipersalahkan salah satu, dua-duanya yang keliru. Taruhlah beberapa kasus yang terjadi di Lombok, yang ada terlihat pertentangan antara kelompok Islam dengan kelompok agama lain. Tetapi itu kasuistik. Tetapi secara umum umat Islam kita bersyukur. Tidak ada umat Islam brutal. Tidak ada umat Islam yang berperilaku kayak binatang seperti apa yang diperlihatkan di media saat ini. Umat Islam teraniaya. Alhamdulillah kita justru menerapkan, kita bersyukur mampu hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip tarahum. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalian tebarkan kasih sayang kepada siapapun, man fil ardi. Tidak hanya sesama umat Islam, kepada semua manusia, kepada semua makhluk yang ada. Dan alhamdulillah, nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara, kita berdoa kepada Allah semoga Allah segera memberikan pertolongan kepada umat Islam yang sedang teraniaya di mana saja, yang saat ini di Palestina, di India yang sedang Masya Allah mengalami pembantian habis-habisan. Peraturan negara di India melarang berjilbab. Maka yang terjadi adalah memaksa gadis-gadis muslimat untuk membuka jilbab secara paksaan. Itu mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada umat Islam. Jadi sekali lagi kita justru bersyukur kepada Allah, kita umat Islam mampu menerapkan ajaran Islam yang terkait dengan mengembangkan sifat saling kasih sayang antara sesama. Jadi baik dilihat sejarah perjuangan Nabi, memang tidak pernah ada tidak pernah ada penganiayaan. Justru Nabi sekali lagi dalam perang, aturan perang kan apapun dibunuh, tapi Nabi katakan tidak boleh membabat habis pohon kayu, tidak boleh membunuh orang yang lemah, perempuan-perempuan, tidak boleh dibunuh, anak-anak kecil dan semua yang tidak bisa melawan tidak boleh dibunuh. Mari coba kita saksikan bersama dalam sejarah. Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib sudah berkesempatan sedang perang saling bunuh, tapi begitu akan membunuh musuh, ternyata musuh itu meludahi Ali, diludahi wajahnya Ali. Apa yang terjadi? Justru Ali tidak jadi membunuh. Ditanya Ali, kenapa tidak jadi membunuh saya? Apa pada diri Ali? Ali tidak mau membunuh, jangan sampai membunuh karena emosional semata. Karena betul-betul karena diludahi wajahnya. Jadi betul-betul sampai kepada segawat itu kondisi, tetap memelihara hati. Apapun yang dilakukan dalam perang, ibtigha mardatillah, mencari ridho Allah. Sehingga dalam suasana perang segawat itu Ali tidak mau membunuh. Kenapa Ali tidak membunuh? Karena saya takut, kata Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu taala anhu, takut saya membunuh, jangan-jangan hati saya membunuh karena saya diludahi. Miring saya dari ibtigha mardatillah. Nah ini sebuah gambaran, sehingga nyaman. Pada saat umat Islam masuk Khaybar, kemudian penduduk Khaybar
keluar lari meninggalkan negerinya, para sahabat tidak mengejar. Para sahabat kemudian tidak melakukan kejaran, kemudian membunuh Yahudi Khaybar, tidak. Ya, para sahabat bersama Rasulullah kemudian menarik diri, tidak mengejar mereka. Itu begitulah Bapak Ibu. Nah, saat-saat ini kita saksikan saudara kita dibanting, diinjak, betul-betul binatang saja tidak pernah mengalami pembantian seperti itu. Ini mudah-mudahan kita di Indonesia, kita umat Islam tetap bukan karena itu ini, tapi karena Islam yang mengajarkan kita, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi Islam yang mengajar kita untuk tarahum, sehingga para ulama kita pun membagi untuk di Indonesia ini, bagaimana menjalin hubungan yang mesra antar sesama umat Islam. Itu yang disebut ukhuwah imaniyah. Itu ajaran ulama kita. Kemudian kita menjalin hubungan yang baik dengan siapapun yang bersama kita hidup di negara ini. Itulah yang disebut dengan ukhuwah wataniyah. Kemudian yang ketiga, dengan siapapun tidak ada batasan negara. Yang penting manusia kita merasa bersaudara. Itulah yang disebut dengan ukhuwah insaniyah. Ini itu lahir ungkapan-ungkapan itu dari ulama besar. Saya ingat sekali Kiai Ahmad Siddiq, ketua Suriah NU Pusat, kalau tidak salah pada saat itu. Kiai Ahmad Siddiq, beliau uraikan 3 ukhuwah yang mesti diterapkan dalam kehidupan bernegara. Sehingga itu kemudian memperkuat pemikiran yang sudah dimiliki oleh umat Islam tentang konsep ukhuwah. Jadi diperkuat oleh Kiai Ahmad Siddiq. Jadi awalnya memang sudah diterapkan, tapi kemudian diuraikan lagi, dalam bentuk 3 macam ukhuwah tadi itu. Ada ukhuwah Islamiyah. Kita siapapun dengan tanpa mengenal berbatas organisasi dan lain sebagainya, parti dan lain sebagainya, merasa bersaudara sesama umat Islam. Ukhuwah Islamiyah. Kemudian bersama anak bangsa, tidak mengenal perbedaan agama, itulah ukhuwah wataniyah. Kemudian kita dengan siapapun, tidak boleh ada permusuhan dengan setiap manusia dimanapun. Itulah yang dikenal dengan ukhuwah insaniyah. Ini penjabaran yang diberikan oleh para ulama kita. Waktu itu muncul secara eksplisit, itu sebagai sebuah konsep melahirkan kembali gagasan-gagasan yang mulia, yang menguraikan kembali gagasan mulia tentang kehidupan yang penuh persaudaraan. Itu bapak-bapak dan saudara-saudara. Terakhir, sebelum kita aji beberapa menit, beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Terakhir, saya mengajak kita memperkuat akidah dengan mengembangkan berbagai macam wirid sabah atau zikir sabah. Semua wirid Bapak Ibu yang diajarkan oleh baginda Rasul itu 100% memperkuat akidah dan mendorong kesalehan dalam amaliyah. Semuanya. Mari coba kita pertama Bapak Ibu, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Afwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ini Bapak Ibu. Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula thalathan hina yumsi wa thalathan hina yusbih haqqan 'ala Allah ay yurdiyahu. Ini Bapak Ibu, barang siapa yang ingat mengucapkan
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. 3 kali pagi, 3 kali sore. Ya. 3 kali pagi, 3 kali sore. Haqqan 'alallah ayyurdiyahu. Hak bagi Allah, wajib bagi Allah untuk meredainya. Disebut di situ ayyurdiyahu yaumal qiyamah. Pada hari di mana kedahsyatan kehidupan, matahari dengan terik panasnya yang sedemikian tinggi, mungkin ribuan derajat, manusia hidup di situ dengan sangat tersiksa. Tapi orang-orang yang tertentu, ya, umat-umat yang diridai oleh Allah karena kesalehannya, justru pada saat itu juga Allah cerminkan, Allah lahirkan keredaannya. Sehingga orang yang diridai oleh Allah pada hari kiamat, insya Allah mendapatkan ketenangan, keteduhan. Pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah. Mari kita tetap ucap wiridkan itu ibu-ibu, zikir itu kita ulang 3 kali pagi, 3 kali sore. Ya, sekali saya ulangi sabda Rasulullah, mangqal raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula thalathan hina yusbih thalathan wa hina yumsi mithla dhalik. Ya, haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu. Atau kama qala, barang siapa yang membaca 3 kali raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, 3 kali sehari, 3 kali pagi hari, 3 kali sore hari. Hak bagi Allah, wajib bagi Allah untuk meredainya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita jadikan wirid. Ya, 3 kali pagi, ya, saat-saat ini raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Sudah menjadi tradisi beberapa organisasi, ya, itu kalau pelantikan mesti itu diucap. Kita yang di desa ataupun di kota, setiap ada yang wafat, meninggal, dibacakan talqin. Salah satu yang sebagian besar mulakin baca di talqin adalah sebelum bimbingan Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi, tetapi mulakin selalu katakan pakul raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Sehingga mari, apa makna yang ada Bapak Ibu saat-saat ini, Masya Allah, kita tetap, Islam mengajarkan kita untuk tarahum, ya, untuk saling kasih mengasihi antar sesama, membina hubungan yang mesra dengan semua agama yang ada. Tetapi maaf, tidak mengharuskan kita untuk goyah akidah kita. Ini Bapak Ibu, jangan sampai kita terlalu kebablasan mengembangkan toleransi sampai hal-hal yang bersifat akidah pun menjadi korban. Ini yang harus kita jaga. Ya, tidak boleh terjadi Bapak Ibu. Sehingga apa yang kita ambil dari makna wirid ini? Raditu billahi rabba. Aku hanya ridho Allah sebagai Tuhan. Tidak mau kita pertuhankan selain Allah. Ini ungkapan yang kita ikrarkan pagi dan sore. Ya, aku hanya ridho Allah sebagai Tuhan. Tidak mau mempertuhankan selain Allah. Bukan berarti kita cela yang mempertuhankan selain Allah, bukan. Khusus untuk kita. Kita tidak ridho, ya, bertuhankan selain Allah. Ini supaya kuat pada kita Bapak Ibu. Ya. Sehingga kata-kata la ilaha illallah itu menjadi wirid yang afdalul zikri. Afdalul zikri la ilaha illallah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Dan memang kalimat la ilaha illallah wirid yang, maaf, banyak wirid yang harus membasahi mulut kita Bapak Ibu. Kalau kita mau praktekkan kata Rasul kepada seorang sahabat, la yazalu lisanuka rataban bidzikrillah. Jangan biarkan berhenti basah
lidahmu, mulutmu. Ya, jangan biarkan berhenti basah dari zikir kepada Allah. Terus basahi lisanmu. Maaf, banyak sekali zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tetapi semuanya itu membuat mulut kita bergerak. Sehingga pada saat kita berada di majlis tidak enak kadang-kadang, ya, atau di jalan, kadang-kadang menjaga hati jangan sampai kita riak di dalam zikrullah. Sebab apa? Mulut kita terus bergerak. Subhanallah, subhanallah. Sebab ada makhraj yang ada pada tasbih, makhraj yang memperlihatkan, yang mengharuskan mulut bergerak. Disitulah hikmah la ilaha illallah sebagai afdalul zikri, Bapak Ibu. Kalau la ilaha illallah tidak kelihatan mulut kita. Sekalipun kita berjalan, la ilaha illallah, hanya lidah saja yang bergerak di dalam. Nah ini Bapak Ibu, sehingga pada saat kita berada di jalan, di mana, ya maaf, zikir kepada Allah Bapak Ibu. Di tempat-tempat di mana orang banyakan lali berzikir, pahalanya luar biasa besarnya. Dilipat gandakan pahala kita luar biasa. Kalau berzikir di tempat-tempat di mana orang sulit ingat kepada Allah. Antara lain pasar. Di pasar, maaf Bapak Ibu, jarang sekali orang berzikir. Ya, makanya Nabi katakan, kalau tidak salah pernah saya sampaikan di majelis kita ini. Saya ulang ibu-ibu kalau pernah. Ya, doa masuk pasar, jangan dilupakan. Man dakhalas suq. Siapa yang masuk ke pasar? Thumma qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca sekali saja itu, pahalanya luar biasa. Kata Nabi, ya, kataballahu lahu alfi hasanatin. Allah akan tuliskan baginya beribu-ribu pahala. Tidak 1000 ibu-ibu. Beribu-ribu alfi hasanatin. Kataballahu lahu alfi hasanatin. Wa maha anhu alfi sayyiatin. Allah akan hapus dosanya beribu-ribu dosa. Kemudian warafa'allahu lahu alfi darajatin. Allah akan angkat derajatnya beribu-ribu derajat. Kenapa kok besar sekali? Karena jarang orang ingat kepada Allah pada saat masuk pasar. Maaf kalau kita saat ini ibu-ibu tidak hanya pasar tradisional, ya, masuk mall, masuk pusat-pusat perbelanjaan, Alfamart, Indomart, itu pusat-pusat perbelanjaan yang, ya, jadi atau toko-toko besar. Mari jangan lupa kepada Allah. Justru pada saat kita ingat kepada Allah, kita sebut Allah pada saat orang banyak lali, tidak ingat kepada Allah, pahalanya luar biasa. Sekali lagi ibu-ibu yang paling sering ke pasar, ibu-ibu ini, ya, sehingga berbahagia bagi bapak ibu yang berdagang, berjualan. Setiap hari menghitung untung, setiap hari juga menghitung pahala. Alfi hasanatin. Ini Bapak Ibu. Sehingga wirid-wirid itu memperkuat akidah. Raditu billahi rabba. Kita hanya ridha Allah sebagai Tuhan. Kita masuk pasar, siap aku tunduk kepada ketentuan Allah. Saya tidak akan berbuat menipu orang di dalam berjual beli. Saya tidak akan berperilaku dalam jual beli yang merugikan orang lain. Jauh. Berkah kemudian rizki. Kita jaga tata cara kita berbelanja, tata cara kita berjualan. Karena apa? Karena la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Bapak Ibu. Dan itu anjuran Nabi sekali. Kalau ibu 2 kali ke pasar, 2 kali beribu-ribu pahala diberikan. Ini bapak-bapak ibu-ibu. Jadi apa artinya la ilaha illallah di situ?
Perkuat lagi wahdahu la syarikalah. Ya, wa hayyun la yamut, ia hidup. Allah hidup, kemudian ia melihat kita, ia memperhatikan kita. Ya, sehingga uzkurni adzkurkum. Kamu ingat kepadaku, aku ingat kepadamu. Man zakarani fi malain zakartu fi malain khairin minhu. Min khairin minhu. Jadi barang siapa yang selalu berzikir kepadaku di kelompoknya kayak kita di sini, ya, maka Allah akan sebut kita di kelompok yang jauh lebih baik daripada kelompok ini. Itu kelompok malaikat. Ini Bapak Ibu. Ya, mari satu saat kita perbanyak zikir, ya, supaya Allah muliakan kita. Begitu ia cintai kita, Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, Allah panggil malaikat Jibril. Hai Jibril, supaya kamu tahu aku sangat cinta kepada si fulan. Aku cinta kepada fulan, disebutnya nama kita. Apa miliaran orang yang zikir Allah sebut, Allah maha bisa, Allah maha tahu, Allah maha melihat, Allah maha segala-galanya. Disebutnya udhkurni adzkurkum. Wa man dzakarani fi malain dzakartu fi malain khairin minhu. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Jadi kita perbanyak itu, ya. Jadi insya-Allah Bapak Ibu, zikir kita didengar Allah. Lebih-lebih kemudian perkuat akidah wahdahu la syarikalah. Ya, lahul mulku, bagi Allah kekuasaan. Sehingga kita tidak akan pernah sombong kalau jadi pejabat. Maaf, kita tidak akan pernah sombong dengan kekuasaan. Sebab apa? Lahul mulk. Bagi Allah lah kekuasaan yang mutlak itu. Kekuasaan yang ada saat ini sementara. Di Indonesia hanya 1 periode 5 tahun. Kalau toh juga terpilih lagi ya 5 tahun. Sekalipun ada perjuangan untuk 3 periode presiden, tidak bisa. Ya. Nah inilah ukurannya. Artinya terbatas sekali kekuasaan di dunia ini. Sehingga tidak ada seorang pun yang berhak sombong dengan kekuasaan. Itulah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu, segala pujian hanya untuk Allah. Wa hayyun la yamut, ia terus hidup, tidak akan pernah mati. Ia hidup dan melihat kita, memperhatikan kita. Ya, maka mudah-mudahan ya Allah panggil Jibril, hai Jibril, aku cinta kepada hambaku yang namanya ini, disebut ibu-ibu. Jibril pun maaf, ia pun mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah. Akhirnya dia panggil semua malaikat. Apa kata Jibril? Maaf Bapak Ibu, supaya kita, maaf bahasa kita genem. Genem berzikir. Ya, apa kata malaikat Jibril? Semua malaikat, kalian supaya tahu Allah sangat mencintai si fulan, si fulan. Disebutnya seperti yang disebut oleh Allah. Ya, maka oleh sebab itu aku pun mencintai si fulan. Oleh sebab itu kalian semua harus cinta kepada mereka. Seruan malaikat Jibril kepada orang yang, kepada semua malaikat. Akhirnya semua malaikat mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Mencintai siapapun yang dicintai oleh malaikat Jibril. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Kalau sudah Allah mencintai, malaikat mencintai, yastaghfir lahumul malaikah. Malaikat mintakan ampun kita. Begitu kita hadir di majlis taklim seperti ini, apa kata malaikat? Allah maghfir lahum. Allah maghfir lahum. Ya Allah ampuni mereka. Ini Bapak Ibu. Sehingga rugi kalau kita tidak berzikir. Rugi kalau kita tidak pernah hadir di majlis-majlis ilmu. Sebab itu, inilah Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kita istiqomah. Jadi sekali lagi, wirid-wirid kita itu memperkuat akidah. Wabil islami dina, kita hormati agama lain. Ya, kita tidak pernah terjebak dengan mencela agama lain. Tetapi ingat, kita hanya ridho Islam sebagai agama kita. Ya, maaf, harus kuat di dalam hatiku. Hati kita, aku tidak pernah ridho kepada agama selain Islam untuk diriku. Tetapi kita tetap hormat. Lain itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita menghormati agama lain. Baginda Rasulullah memberikan contoh. Sehingga lahir piagam Madinah, Bapak Ibu. Lahir piagam Madinah, apa antara lain? Disabdakan oleh baginda Nabi juga. Hai orang Yahudi, silahkan kalian beribadah sesuai dengan agama kalian.
Hai orang Nasrani, silahkan kalian beribadah sesuai dengan agama kalian. Hai orang Majusi, silahkan beribadah sesuai dengan agama kalian. Ini prinsip Bapak Ibu. Ya, disitulah maka lakum dinukum waliyadin. Tetapi maaf, umat Islam tetap harus kuat. Ya, bahwa aku tidak ridho kalau tidak Islam menjadi agamaku. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak. Angka murtad saat ini naik. Angka murtad, naudzubillah min dzalik. Ya, desa yang sulit kita gambarkan ada murtad, orang desa ada murtad. Ya, maaf ibu-ibu. Kalahan agama si dengan nina. Sak nina kalahan agama si dengan mama. Itu terjadi di desa. Kalau di desa saja sudah terjadi, di kota besar apalagi, termasuk apalagi di Mataram. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah jaga. Ya, kenapa? Karena ini yang kurang. Kita harus raditu billahi rabba wa bil islami dina. Tak rela saya kepada kalau tidak Islam yang saya pegang, yang harus mengantarkan saya sampai mati Islam ini. Ini harus kuat. Tetapi tetap hormat kepada agama lain. Bukan berarti kita celah agama lain, tidak. Cuma kita hanya ridho. Ya sama siatnya Bapak Ibu. Ya, soal persoalan hati, tidak bisa kita saling intervensi. Persoalan hati. Ya, maaf. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, aku hanya cinta kepadamu. Tidak ada orang boleh protes. Seorang ibu juga berkata kepada suaminya, aku cinta. Begitu Bapak Ibu, itu persoalan hati. Nah, persoalan saling hormat itu persoalan kedua. Cinta kita kepada Islam tidak membuat kita brutal kepada agama lain. Cinta kita kepada Allah tidak membuat kita mencela Tuhan-Tuhan yang diakui sebagai Tuhan oleh orang lain. Yuk silahkan. Saudara kita yang agama Hindu, Brahma, Wisnu, Siwa. Yuk kita jangan coba-coba ikut. Sebab dalam keyakinan kita, wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah itu, ia satu-satunya Tuhan. Nah itu kita ridho dengan itu bapak-bapak dan saudara-saudara. Terakhir, wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita ridho Muhammad sebagai nabi. Ya. Dan ia nabi terakhir, bukan berarti kita tidak ridho, tidak beriman kepada nabi yang lain. 25 rasul yang termaktub dalam Al-Quranul Karim. Sejak Nabi Allah Nuh, ya, terus Ibrahim, Ishak, Ismail, Saleh, Daud, dan seterusnya. Semua Nabi yang 25 tercantum dalam Al-Quran, kita beriman bahwa semua mereka dari Allah, diutus oleh Allah. Tetapi kita tidak bisa ikuti syariatnya. Ya, akidah kita sama tentang Allah. Tetapi syariat kita berbeda. Ya. Jadi kita tidak bisa ikuti syariat Musa, tidak boleh ikuti syariat Isa. Sebab apa? Dalam keyakinan Islam, Bapak Ibu, mansuh agama terdahulu dengan datangnya Islam. Nah, ini yang kita pegang. Ini keyakinan kita, Bapak Ibu. Nah, sehingga tetap dalam koridor, ya, tetap kita dalam. Nah, baginda Rasulullah sebagai nabi terakhir, ibu-ibu, sehingga tidak ada peluang untuk menabikan selain baginda nabi sebagai nabi terakhir. Ya, disinilah kita tidak akan pernah mau terima kehadiran Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Maaf, yuk, yang Ahmadiyah mau terus sampai mati berkeyakinan Mirza Ghulam Ahmad, hak dia, silahkan. Ya, tidak bisa kita kemudian mau aniaya mereka. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Jadi mereka bernabikan Mirza Ghulam Ahmad. Ya, Ghulam Ahmad itu nabi yang mereka akui kebenarannya berasal dari India. Ya, sehingga Ahmadiyah ada Ahmadiyah Qadiani, ya, ada Ahmadiyah Lahori. Ya, kalau tidak salah. Jadi yang mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, itulah Mirza Ghulam Ahmad. Ampura, beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu tidak salah, muncul Nabi dari Lombok Timur. Ustaz Musta'in. Ya. Nama siapa namanya? Ini
Mudah-mudahan sih tidak benar, cuma di koran yang baca. Muncul Nabi di Lombok Timur, Masya Allah. Ini Bapak Ibu. Jadi kita raditu billahi Rabba wa bi Muhammadin Nabi wa bil Islam dina wa bi Muhammadin Nabi yang wa rasulah. Ini Bapak Ibu. Jadi harus kuat. Dan ini kita wariskan kepada anak-anak kita. Supaya jangan cepat murtad. Na'udzubillah min dzalik. Dan mudah-mudahan anak-anak kita selalu dilindungi oleh Allah. Ya, jangan karena berberaya dengan orang lain agama nurut. Ya, bahkan ya memang yang mu'allaf banyak, tetapi yang murtad ini yang kita persoalkan. Nah, ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Ini rupanya tidak nyampe kepada bahasan yang sudah saya siapkan ini. Sebenarnya saya ingin sampaikan berbagai macam ikhtilaf yang terjadi dalam fikih kita, sehingga kita pun terbuka menerima persoalan-persoalan ikhtilaf. Ini yang saya siapkan. Ya, satu saja contoh yang bisa saya angkat saat ini karena waktu sudah hampir 6:30 Bapak Ibu. Tentang niat saja. Hadis kita sama. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Semua mazhab pegang hadis ini. Cuma dalam mewujudkan ya sebagai dasar beramal terjadi ikhtilaf. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Kalau kita mazhab Syafi'i, an-niyatu qasdus syai' muqtaranan bi fi'lih. Sehingga pada saat takbiratul ihram disitulah niat. Ini pandangan mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Pada saat Allahu Akbar itulah niat. Pada saat kita wudu ya supaya masuk sunnah mencuci telapak tangan, niatkan sunnah. Begitu berkemumur, jangan lupa berniat sunnah supaya masuk. Ini dalam fikih Syafi'i. Ya, lebih-lebih setelah wudu, setelah mau masuk ke pekerjaan wudu, begitu air menyentuh kening, niat nawaitul wudu. Nah, kalau untuk yang rukun itu cukup sekali kita berniat, cukup sekali Bapak Ibu. Pada saat kita mencuci, membasuh kita punya wajah, di situ nawaitul wudu. Ya, pada saat bersentuhan air dengan, nah cukup kalau rukun. Untuk rukun yang berikutnya, ya tangan, usap kepala, kaki tidak perlu diniatkan lagi. Kenapa? Apa bedanya antara sunnah dengan rukun? Persoalannya adalah kalau rukun itu satu paket. Ya, satu paket dia menjadi rukun. Nah, sementara ini bisa menjadi sunnah yang mustaqillah istilahnya. Sunnah yang berdiri sendiri. Maaf, kalau pengertian satu paket nikah itu tidak boleh ditinggalkan kalau yang rukun. Ya, basuh wajah ditinggalkan tidak sah, tangan ditinggalkan tidak sah. Artinya harus dari basuh wajah sampai cuci kaki. Itu tidak boleh ditinggalkan satu pun. Nah, sementara yang sunnah, maaf, air keruh, tidak ada air bersih. Yang tidak usah berkemumur, kenapa sih? Kemumur itu sunnah. Jangan ini air hijau masih berkemur. Ya, kotor. Ya, campur rauk. Tapi ya, itu sunnah. Ya, tidak usah kita. Ya. Nah, cuma kita belum boleh tayamum karena memenuhi syarat untuk berwudu. Nah, cuma pada saat yang akan berbahaya tidak usah kita kerjakan. Berkemumur umpamanya. Ya, tidak usah hijau kelihatan untak-untak. Ini ya tidak sesuai dengan prinsip an-nazafatu minal iman. Ini bapak-bapak ibu-ibu. Sehingga boleh kita tidak berkemumur. Ya, begitu juga cuci tangan. Ini sunnah yang bersifat mustaqillah. Karena sunnah yang mustaqillah, maka pada saat cuci tangan nawaitu sunnatal wudu. Ya, begitu juga berkemumur nawaitu sunnah wudu kita kerjakan. Sebab Nabi katakan idza tawadda'ta famadmid. Kalau kamu berwudu berkemumur.
Tapi itu nilainya sunnah. Inilah Bapak Ibu. Sementara mazhab yang lain itu tidak harus seperti itu. Maaf, ibu mau kemana, kata suami kepada ibu di rumah. Saya mau pergi wudhu. Cukup sudah itu jadi niat. Tidak usah rinci-rinci nawaitul wudhu segala macam. Ya, tidak harus. Itu satu. Yang ketiga, bahkan ada pendapat ulama tidak perlu niat. Ya, tidak usah. Begitu kita akan salat Allah tahu. Nah ini kata, tapi itu dikatakan oleh sebagian besar ulama, ya itu pendapat paling lemah. Yang ittifaq para ulama, setiap amal itu wajib ada niat. Cuma yang berbeda penempatan niat itu. Itu yang terjadi ikhtilaf. InsyaAllah lain waktu kita singgung yang lebih jauh dan lebih dalam lagi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita dalam doa, kita khusus doa Ustaz Syuhada Bahari dan kita doa khusus untuk umat Islam yang teraniaya di India saat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa azwajina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhawatina wa jami'i aqribaina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ustadzina Kiai Haji Syuhada Bahari. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma in kana muhsinan fazid bi ihsanihi wa in kana musii'an fatajawaz anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma a'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Adkhilhul jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar. Rabbana taqabbal minhu jami'a amalihi wa jami'a ibadihi wa jami'i amali fid da'wah. Taqabbal minhu ya hayy ya qayyum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur man nasrad din. Allahumma ansur man nasral Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi India. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurhum. Ahlik aduwahum ya hayy ya qayyum. Allahumma ahlik aduwahum wal anhum. Allahumma dammirhum ya hayy ya qayyum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur man nasaral Islam wal muslimin wansur ikhwanana al muslimin fi Palestin wa fi India wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum ya hayy ya qayyum. Allahumma ansurhum wa ahlik aduwahum wal an aduwahum ya hayy ya qayyum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din. Dammir a'daka a'da'ad din. Rabbana taqabbal minna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarqana ba'da hadha tafarqan wafaqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahul Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.